Yang kami hormati Bapak Ustaz Dr. Haji Abdul Aziz Aki MPI yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita untuk memberikan tausiah kepada jemaah kaum muslimin di siang ini. Semoga beliau dalam kondisi sehat selalu dan dilakukan semua urusannya. Yang kami hormati Bapak Usman Ali sebagai ketua DKM kita, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati Bapak Haji Harusan, semoga beliau selalu dalam keadaan kondisi sehat selalu. Kepada para jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Az-Zakirin, semoga dia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah dalam menjalani kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Ustaz untuk menyampaikan kajian tentang bulan suci Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan, saya sampaikan bahwa waktu matahari terbit alias subuh menunjukkan 5.36. Mungkin kalau 5.36. Ya, betul. 5.36. Iya, 5.36 subuh. Atas menit. Salah aku atas menit. Salah sih. Atas menit. Oh, atas menit. Masa terbitnya di sana atas menit. Apa ya? Baiklah, maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 sampai 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, para jemaah Masjid Az-Zakirin, pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati, wabil khusus kepada orang tua kita, penasihat kita dalam hal hadir, Bapak Haji Usman Ali, Bapak Haji Ria Nosan, serta bapak dan ibu-ibu yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan, yang dihormati Allah. Dan wabil khusus kepada pengurus Masjid Az-Zakirin selaku Sahibul Bait pada Ramadan 1445 Hijriah ini, penyelenggara kegiatan amalia Ramadan yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, rasa syukur tidak mungkin kita haturkan dan hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan subuh hari ini kita dapat hadir di masjid yang penuh barakah ini dalam rangka melaksanakan salat subuh. Dan alhamdulillah setelah salat subuh kita dapat berzikir dan berdoa sejenak. Kemudian lebih dari itu kita juga bisa hadir mengikuti agenda rutin Masjid Zakirin ba'da subuh setiap bulan Ramadan, khususnya pada bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, dan lebih khusus juga pada hari ini adalah hari yang ke-22 Ramadan 1445 Hijriah. Tentu kita berharap apa yang kita lakukan ini adalah bagian yang senantiasa menambah serta memperkuat nilai amalia Ramadan kita, sehingga
pada subuh hari ini ada kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan atau dengan selain plus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata plus ini Bapak Ibu disermati udah populer di masyarakat. Udah familiar. Umrah plus itu artinya umrah itu beda dengan umrah-umrah yang bukan plus. Kemudian haji plus, nah ini beda dengan haji-haji yang tidak plus. Artinya dia punya keutamaan, keistimewaan dan kelebihan. Nah, tapi kemudian saya membangun pernyataan pertemuan kita pada subuh hari ini adalah plus. Karena yang pertama, kita bisa salat berjamaah di masjid. Itu beda kalau kita salat apa sendiri di rumah kita. Karena Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang menjelaskan, kata beliau, as-salatul jamaah afdalu min salatul fardhi bi sab'in wa ismina darajatan. Salat berjamaah itu kata Rasulullah mempunyai ketinggian, kemuliaan, kelipatan, di mana derajatnya 27 kali dibanding kalau kita salat sendiri di rumah kita. Jadi kita memerlukan waktu hidup 27 hari. Salat subuh tak pernah absen, tapi sendiri di rumah kita. Maka Allah SWT memberikan kepada kita berdasarkan jaminan Rasulullah SAW 27 hari itu bisa sama derajatnya dengan sekali kita dulu ke masjid salat subuh seperti yang kita lakukan pada subuh hari. Ini yang pertama. Kemudian yang lebih tinggi dari ini adalah salat di Masjid Al-Aqsa. Sekarang sedang perang. Kita kalau umrah tidak bisa mampir di sana. Nak singgah berziarah tak bisa. Karena itu masjid disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Yang pertama Masjid Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Sekarang sedang berada dalam keadaan perang umat Islam di sana. Sedang melawan kekuatan kezaliman Yahudi Zionis. Karena Yahudi ini Bapak Ibu hormati ada doktrin dasarnya. Doktrin dasar Yahudi itu adalah dia memandang semua orang di luar dia itu kafir. Itu maksudnya. Jadi siapapun saja dia, apapun golongan dan agamanya dan suku bangsa manapun, kalau bukan Yahudi itu kafir. Maka kita ini kafir menurutnya. Maka terhadap orang kafir itu boleh berbohong. Tidak haram berbohong, tidak dosa berbohong. Tidak haram menipu, tidak dosa menipu. Tidak haram menzalimi, tidak dosa menzalimi. Bahkan membunuh sekalipun tidak dosa, tidak haram. Nah, maka sekarang ini untuk pemusnahan itu saya lihat semua jalan udara itu, jalan darat itu, jalan laut itu, obat-obat tak bisa masuk. Yang sakit meninggal. Yang hidup sehatnya kelaparan, pasti sakit. Sakit tak ada obat meninggal. Belum lagi mereka membombardir habis-habisan. Nah, ini hadirin-hadirin yang berbahagia. Maka Yahudi tidak boleh jadi setempat dimanapun, karena ada doktrin dasarnya yang tidak bisa berubah dari dulu sampai hari ini, bahkan sekarang akan datang. Begitu dia dan begitu masih. Nah, saya tidak akan cerita tentang ini. Kemudian kata Rasulullah salat di sini Masjid Al-Aqsa 500. Nah, tapi ini mungkin agak berat kecuali dalam keadaan aman. Kemudian lebih tinggi dari itu adalah salat di Masjid Nabawi. Itu 1000 kali. Bandingnya kalau bisa salat di masjid kampung halaman kita, itu salat masjid. Kalau salat di rumah lain lagi. Salat di masjid saja masih 1000 kali bandingnya kita semua. Nah, ini bapak ibu yang akan berangkat haji tahun ini, kita ada 8 hari di Madinah untuk arba'in dan ziarah. Pak Haji ya, kebetulan Pak Haji Nursal selaku berangkat dari beserta ini. Biasanya mudah-mudahan satu kloter, tapi mungkin lain kloter. Sama-sama gitu. Ya. 2003 sama-sama. 2003 Pak ya.
Bapak Ibu yang saya hormati, ini 1000 kali. Nah, yang paling tinggi Bapak Ibu yang saya hormati adalah salat di Masjid Haram. Itu bandingnya 100.000 kali. 100.000 kali kita salat di masjid kampung halaman kita berjamaah, itu tandingannya 1 kali salat di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah. Nah, saya lihat di Masjid Haram ini Pak, kalau kita haji, kita ini di gelombang kedua, kita mulai terbang. Bapak Ibu hormati, sedikit informasi bagi yang akan berangkat tahun ini, itu tanggal 27, 28, 29, 30, 31 dan tanggal 1 Juni, 27 Mei. Ya, 28, 29, 30, 31. Kloter yang berikutnya itu tanggal 1 Juni. Kloternya 16, 17, 18, 19, 20 dan 21. Rutenya gelombang 2. Pontianak, Batam, Jeddah, Mekah, Madinah, Batam, Pontianak. Kurang lebih 42 hari proses perjalanan haji itu. 2 hari pergi, 2 hari pulang. 30 hari di Mekah, 8 hari di Madinah. 30 hari di Mekah, 6 hari Az-Husna. Dan 24 hari kita berada di Makkah atau di hotel yang disiapkan di Makkah. Nah, jadi kita di Mekah ini Pak, kalau haji berpeluang 24 hari kita di luar hari Ar-Husna. Jadi orang berpeluang turun ke haram itu 24 hari. 24 itu dikalikan 5 sama dengan 120 kali kita salat bersama. Kalau 1 kali salat saja bandingannya 100.000, apalagi 120 kali. Tidak usah 120 kali, dapat 60 kali saja sudah luar biasa. Dikalikan 100.000, luar biasa ketinggian. Dan nilai hidup kita 100.000 kali salat, untuk mendapatkan nilai salat 100.000 kali itu memerlukan waktu hidup kurang lebih 56 tahun. 56 tahun kita hidup di dunia ini dengan catatan tidak pernah absen salat berjamaah di masjid. Ya, itu tandingannya 1 kali kata Rasulullah salat di Masjid Haram. Itu 1 kali salat. Tapi tidak berarti kita balik haji hendak nak turun ke masjid. Karena udah banyak ini sih katanya udah lebih untuk cukup makan sekali lebih. Udah banyak tabungannya. Artinya tetap pulang haji memakmurkan masjid. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini yang pertama, kelebihan kita. Kemudian yang kedua, kelebihan kita, nilai plus yang didapatkan pada sebuah yang bahagia ini, karena sesudah kita salat ada zikir dan doa. Allah di dalam Al-Quran memberikan pernyataan sangat tegas, wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman kata Allah, mereka hatinya itu tenang dengan ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat kata Allah, hanya dengan ingat Allah hati orang itu mendapatkan tenang. Hati orang-orang beriman tenang. Jadi hari ini Pak, orang sulit untuk tenang, bahagia, damai dan tentram. Semua perjuangan dalam hidup ini, kalau kita telusuri ujungnya, golnya, titik akhirnya apa? Dapat memberikan jaminan kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman. Kita cari duit dari pagi sampai siang, lanjut sore, bahkan lembur sampai malam. Otak kita putar, otot kita adu, kemudian kita memeras keringat. Ujungnya apa? Dapat rezeki, dapat jabatan, dapat kekuasaan, dapat uang, dapat harta. Ujungnya kita bahagia, damai dan tentram. Tetapi setelah orang mendapatkan hasil perjuangan yang sudah maksimal itu, ternyata kebahagiaan tidak muncul. Kebahagiaan tidak ada. Sehingga banyak orang-orang yang hampa kebahagiaan. Yang tadi berjuang untuk mendapatkan harta, di ujung harta tidak ada bahagia. Berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, di ujung kekuasaan tidak ada bahagia. Di ujung karir politik ataupun kepemimpinan tidak ada bahagia. Lalu di mana letak rahasia kebahagiaan?
Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, jadi untuk bahagia ini sangat mahal sekali. Orang barat, Bapak Ibu yang hormati, untuk bahagia itu mereka rela mengeluarkan uang sampai ratusan juta. Itu kalau kita ke Bali, Bapak Ibu yang hormati, ke Jogja, ke Bandung, banyak kita ketemu para mulia itu dari berbagai negara. Datang ke sana apa? Menghabiskan uang ini Pak untuk bahagia, mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Dia beli itu kebahagiaan dengan uang yang mahal, dengan harga yang mahal, dengan uang yang tidak sedikit, menghabiskan puluhan juta bahkan ratusan juta keliling. Tapi kalau kita diberi oleh Allah resep hanya dengan berzikir kepada Allah SWT. Allah berzikrillah tatmainnul qulub. Ingat kata Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah orang itu akan tenang, bahagia, damai dan tenteram. Orang kaya tenang. Kata zikir, insya Allah. Yang punya kekuasaan tenang, yang punya jabatan tenang, yang punya popularitas tenang. Apa saja kita miliki dalam hidup ini akan ada ketenangan kalau dibarengi dengan zikir kepada Allah. Akan tadi ada pertanyaan saya, kenapa akhir dari segala perjuangan ternyata kebahagiaan tidak muncul? Bertahun-tahun kita berjuang mengumpulkan harta dengan harapan di ujungnya ada bahagia, damai dan tenteram. Tapi itu kita temukan tidak ada bahagia, tidak ada damai, tidak ada tenteram. Mengapa? Karena harta tidak bisa kita pakai sarana untuk mengingat Allah dan mendekatkan kita dengan Allah SWT. Itu sebabnya. Karena banyak pada hari ini orang berjuang mencari kesenangan dunia ini, ujungnya itu kesenangan jadi modal untuk melawan hukum Allah. Maka oleh karena itu orang yang banyak duit tidak tenang karena duitnya dipakai melawan hukum Allah. Mestinya dia berjuang mendapatkan harta yang banyak, di ujung harta yang banyak itu hasil perjuangannya dia ingat kepada Allah, ingat dalam artian hartanya jadi sarana ingat Allah dan juga jadi sarana mendekatkan dengan Allah. Maka ini ada, maka orang kaya akan tenang, orang berpangkat akan tenang, pejabat akan tenang, anggota-anggota dewan semua tenang, orang terkenal tenang, siapapun dia tenang. Kenapa? Karena apa yang diberikan Allah kepadanya adalah sarana untuk ingat Allah dan juga mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di situ jawaban yang paling gol menurut saya. Kalau ada orang bertanya, kenapa Pak Ustaz? Saya ini sudah berusaha dari nol sampai ke puncaknya, saya dapat menemukannya, saya berhasil. Tapi apa yang saya dambakan tidak pernah muncul. Nah kalau itu yang terjadi, jawabnya apa? Karena apa yang Anda dapatkan tidak menjadi fasilitas, sarana menjadikan Anda ingat Allah, menjadikan Anda dekat dengan Allah. Kalau apa yang kita peroleh dapat menjadi sarana ingat Allah dan mendekatkan kita dengan Allah, pasti Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Nah, ini resep-resep yang diberikan agama. Maka saya katakan sungguh hari ini kita ada nilai plusnya. Saya tadi sengaja menyuruh pada, biasanya saya kalau subuh lihat masjid Pak, mau mimpin zikir dan wirid. Karena ada masjid di Pontianak Pak, itu spesial zikir, wirid, tak boleh berubah. Tiap subuh itu yang diamalkan. Jadi masjid-masjid tertentu saya serahkan kepada tukang wirid tetap, supaya wirid itu istiqamah. Karena kalau lain imam, lain wirid. Misalnya datang subuh pertama, subuh kedua, imam A maju, wirid mulai. Karena orang tua. Imam B maju, lain lagi. Imam C maju, lain lagi. Karena orang tua. Tapi kalau orang dalam, insya Allah sama. Dari hari pertama sampai 30, wirid satu. Jadi istiqamah dia dalam melanggengkan wirid dan seperti itu. Memang ada hadis mengatakan, kata Rasulullah, amal itu dia sedikit dikekal. Jadi tidak berubah gitu ya. Kalau di subuh hari itu kan ada yang membaca La ilaha illallah sampai 100 kali. Ada juga yang cuma 40 kali. Ini bermacam-macam. Ada lagi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada lagi macam-macam yang lainnya. Jadi bervariasi tempat kita ini. Jadi untuk istiqamah wirid kita serahkan kepada pengurus masjid atau imam masjid tetap yang akan memimpinnya. Nah ini juga satu hal menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan saya,
apapun yang kita perjuangkan dalam hidup ini, kalau kita sukses, ternyata buah daripada keberhasilan itu tidak bisa menjadi sarana mendekatkan kita dengan Allah, menjadikan kita sering ingat dengan Allah, itu pasti mudarat juga. Jadi tafsirnya, saya ini Pak Ustadz mencari rezeki tujuannya untuk bahagia. Tapi kenapa rezeki saya banyak, saya tidak bahagia? Itu artinya rezeki yang kita dapatkan tidak menjadi sarana menjadikan kita ingat Allah dan menjadikan kita dekat dengan Allah. Coba kalau rezeki yang kita genggam itu sarana untuk mendekatkan ke Allah, mengingat Allah, taat kepada Allah, pasti Allah kasih kebahagiaan kita. Makin berpangkat, makin tenang. Makin kaya, makin bahagia. Makin terkenal, makin damai hidup. Kenapa? Di situ ada ingat Allah yang diimplementasikan dalam bentuk taat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ini tidak ada, bahkan tadi niat awalnya mencari rezeki adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, rezeki terkumpul. Ternyata hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di balik rezeki hanya sebagai modal untuk mencari Allah SWT. Yang dilarang Allah dilakukan, yang diperintahkan tidak dikerjakan. Bagaimana mungkin kesuksesan kita dalam rezeki itu akan mengantarkan kita bisa merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenteraman? Karena aksiomanya perjanjian Allah dengan makhluknya sudah keliru, sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat yang saya baca tadi. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya mengatakan pernyataan saya, pertemuan kita pada subuh hari yang berbahagia ini punya nilai plus. Lantasan yang ketiganya adalah sesudah zikir dan doa kita lakukan, kita mengikuti kajian keislaman. Ini luar biasa, luar biasa. Saya melihat dalam ayat-ayat itu banyak sekali ayat Allah yang berbunyi amanu wa amilus shalihat. Ayat yang paling populer itu Pak, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini yang pertama. Ada lagi ayat lain, wa hadzal baladil amin ila allazina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ada watin, wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ila allazina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu jadi ada kalimat amanu wa amilus shalihat yang selalu digantikan Allah SWT. Jadi saya bilang dalam Al-Quran itu orang-orang mukmin ini akan mendapatkan keberuntungan dunia akhirat kecuali dia bisa beriman dan juga mengimplementasikan makna iman itu dalam konteks amal saleh dan amal saleh. Ini yang saya perhatikan. Tetapi ada hal yang di sini perlu kita pahami. Ada makna tersirat yang perlu kita pahami. Apa itu makna tersiratnya? Artinya antara amanu wa amilus shalihat itu harus ada ilmu. Kalau kita telusuri ayat ini, wal asri kata Allah, demi masa, demi waktu, demi umur manusia. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu kata Allah selalu dalam kerugian, tidak pernah beruntung ya Pak. Pagi, sore, siang, malam, kemarin, hari ini, hari depan, bahkan sampai akhir kita tetap rugi. Illallazina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Jadi saya lihat itu kata amanu wa amilus shalihat, iman dan amal saleh digandingkan. Tetapi di antara amal wa amilus shalihat ada makna. Artinya amal saleh itu tidak akan mungkin lahir kalau kita tidak paham pertama cara mengerjakannya dan yang kedua amalan. Jadi ini yang saya maksudkan, amalan. Ini tidak akan mungkin ada. Jadi di sini ada ilmu. Saya melihat ilmu itu ditransfer melalui kajian-kajian keislaman, terutama yang diniupkan bahkan disebut makmurkan pada setiap kesempatan bulan Ramadan, khususnya kalau di masjid kita ini adalah setiap subuh bulan Ramadan
selama 30 hari kurang lebih. Ini alhamdulillah ada ini, dengan ada ini Pak plus. Karena kata amal saleh itu pada amal yang kita buat berstandarkan Islam. Tidak semua amal itu amal saleh ini semua. Kita ini punya uang 1 juta, kita sedekahkan, belum tentu amal saleh. Kenapa? Di dalam kita bersedekah kepada ilmu. Nah, kalau ilmu ini tidak kita punya di dalam bersedekah ini, maka yang kita lihat di luarnya itu amal saleh, tapi hakikatnya bukan amal saleh. Maka ilmu itu perlu kita dapatkan dalam kajian-kajian seperti ini. Maka saya katakan pertemuan ini plus, ya. Karena di sini ada kajian keislaman walaupun singkat, bahkan dialog tentunya, sehingga dengan demikian menambah pemahaman keislaman kita, menyegarkan pemahaman keislaman kita, sehingga ketika kita beramal menurut aturan Islam, maka benar amal kita. Maka orang saleh itu kan adalah orang yang benar amal. Kalau dia salat, benar salat. Kalau dia haji, benar hajinya. Kalau dia puasa, benar puasanya. Kalau dia sedekah, benar sedekahnya. Kalau dia akhlak, benar akhlaknya. Semua benar menurut standar Islam, itu dikatakan orang saleh, dan amalnya amal saleh. Nah, untuk mencapai status orang saleh dan untuk mendapatkan satu pengakuan di hadapan Allah amal kita amal saleh, maka harus dengan ilmu. Tanpa ilmu itu tidak akan ada. Jadi disinilah saya lihat forum-forum kajian seperti ini tempat bagi kita sekalian untuk menemukan, ya, apa yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana kita melakukannya, dan cara apa kita mengerjakannya. Itu dijelaskan biasa dalam kajian-kajian seperti ini, sehingga menambah ilmu kita dan menambah kesempurnaan kita dalam mewujudkan, mengimplementasikan amal itu tadi dalam konteks amal salihah, amal salih dan amal salih yang kita wujudkan. Nah, saya kira ini Bapak Ibu saya hormati. Kalau saya mengatakan subuh hari ini pertemuan kita punya nilai plus, saya punya standar. Kata plus itu dibangun di atas 3 landasan utama. Yang pertama, kita salat di masjid. Ini hadis pendukungnya. Yang kedua, ada zikir, ayat Allah pendukungnya. Dan yang ketiga, juga ayat Allah pendukungnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia, tentu beda nilai yang diberikan Allah SWT kita dibanding kalau kita hanya di rumah kita saja. Kalau kita salat di rumah Pak, habis salat assalamualaikum, Fatihah sekali, berdoa sebentar, kita tidur, tentu nilainya tidak sama dengan kita. Itu sebab saya katakan kita punya nilai plus dari Allah SWT. Saya kira karena ada dialog sebuah hari berbahagia ini lebih kurang inilah yang dapat saya sampaikan. Yang benar hanya dari Allah, itu semata-mata dari Allah. Yang salah karena kelalaian saya, dan saya mohon maaf atas kesalahan itu. Waktu kita masih ada kurang lebih 15 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang forum ini akan dibuka forum dialogis mungkin antara jemaah dan bertanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sering menyebut bahagia. Tapi banyak kata orang apa yang bahagia. Itu saya minta penjelasan Pak Ustaz, apa sebenarnya definisi daripada bahagia. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang lain misalnya perihal kebahagiaan. Ibu-ibu mungkin Tidak Pak, jawab dulu. mungkin berjawab dulu. Sambil mikir Pak. Silakan Pak. Memang kalau kita kembali pada ajaran Islam, tadi ada ayat mengatakan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Ketenangan hati, kedamaian dan ketenteraman itu harus adalah melalui dengan zikrullah, ingat kepada Allah SWT. Kalau kita melihat standar Islam, seseorang dikatakan
Yang pertama standarnya dia merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Dan yang kedua, karena soal kebahagiaan Pak soal perasaan, rasa, maka disebut hati. Kebahagiaan itu adanya di hati, di perasaan kita, ada di hati kita. Kita masih cukup dengan apa yang diberikan Allah SWT. Kemudian kita rela menerima pemberian itu. Dan yang ketiga, kita jadikan modal karunia Allah SWT itu untuk tujuan demi mentaati Allah SWT. Itu. Kemudian yang keempat, kita merasakan dalam hidup ini tidak ada beban. Tidak ada beban kesalahan di hadapan Allah. Tidak ada beban kesalahan dengan semua umat manusia. Tidak ada beban menyangkut masalah kewajiban-kewajiban yang harus kita menekan kita, yang menjadikan kita tidak tenang dalam hidup. Ibadah terganggu. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain menjelaskan, kalau orang itu mendapatkan rezeki dari Allah, dia rida menerima rezeki itu dan menjadikannya modal untuk mendekatkan diri ke Allah, sehingga ibadahnya terjalin dengan sempurna. Kebutuhan makan dan minum tercukupi, kemudian pendidikan anak-anaknya terpenuhi, maka itulah hakikatnya orang yang kaya. Dalam kaya di sini dalam tanda petik adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup. Jadi standar ini yang menurut saya juga harus kita lihat. Jadi kebahagiaan itu adanya di hati. Kalau kita merasa dalam hidup ini tidak ada beban, tidak ada sesuatu yang dapat mengganjal kenyamanan dan ketentraman hidup kita, kita merasa cukup pemberian Allah yang kita bersyukur kepadanya, itulah salah satu di antaranya indikator-indikator kebahagiaan yang hadir dalam hati kita, yang dapat membawa kenyamanan hidup kita. Sehingga itu kenyamanan hidup itu menjamin kita untuk bisa dekat dengan Allah SWT. Karena banyak orang tidak bahagia, itu hidup terganggu. Salat tak usul. Kemudian nak turun ke masjid saja berat, karena ada seakan-akan beban yang mengikat. Ibadah tidak selama, sebentar saja. Jadi orang itu belum tak bahagia hidupnya. Ibadah yang lama itu Pak, seakan-akan menyesal. Tapi ketika kita Allahu Akbar, kemudian kita hayati dan kita jalani proses ibadah itu dengan tenang, damai dan tentram sampai akhir, itu adalah tanda-tanda orang yang betul-betul kebahagiaannya terpenuhi. Dia tidak terikat oleh tekanan-tekanan, tuntutan-tuntutan kehidupan yang maksanya baik itu yang wajib dia tunaikan maupun itu merupakan obsesi yang harus dia penuhi di dalam hidup. Saya kira gambaran kasar yang dikatakan bahagia itu adalah kurang lebih seperti itu Pak, ya, yang harus kita rasakan. Mungkin ada yang lain? Silakan. Ibu-ibu mungkin? Oke. Dalam satu sisi, kalau untuk parameter bahagia memang sulit dijabarkan ya. Karena untuk kasus kebahagiaan mungkin karena secara materi, sementara orang mungkin berlebih atau kehidupannya enak, mungkin tidak mikirkan ke depannya. Untuk saat ini di mana kehidupan semakin sulit, otomatis manusia berpacu untuk bisa survive dalam kehidupan ini Pak. Nah, bagaimana supaya fokus kita kalau ibadah jangan jauh-jauh sholat supaya kita fokus, kita mengerti apa yang kita baca. Kadang-kadang saya sendiri dan orang lain lah, ya Allah, pas Allah Akbar pikir kemana-mana, dompet lupa jadi ingat, di mana dompet saya taruh nih? Mungkin ingat atau pindah ke depan. Terus kedua Pak, gini, kalau masalah ilmu, kita kan belajar harus pakai ilmu Pak, yang kuncinya. Dalam Islam itu kan hanya dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam kurun waktu 1400 tahun yang lalu, itu kan banyak mazhab-mazhab Pak, dan Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan banyak firqah-firqah. Kita umat akhir zaman ini kan masih akan menemui banyaknya perbedaan. Nah, untuk menentukan standar yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah itu bagaimana Pak? Jadi banyak mazhab, nanti kata mazhab ini, wah ini salah nih, bid'ah nih, ini salah nih. Jadi gimana Pak supaya kita tetap istiqomah dan yakin dalam hati kita Pak? Itu aja Pak, maaf ya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya selalu menyampaikan
bahwa kalau kita belajar agama itu memang ada guru langsung. Karena di situ kita akan bertemu dengan titik akhir dari satu pemahaman tentang semua masalah yang dia letakkan. Kita kenal di situ. Nah, ketika kita belajar agama ini lewat Google, lewat YouTube, karena sekarang ini pun ada mahasiswa, Pak Ustadz katanya, tidak perlu lagi kita memperingati Maulid di masjid, karena sekarang ini sudah ada Google, dari internet, tinggal tekan setombol, timbul semua. Apa yang percaya? Saya katakan kalau Anda tidak hadir dalam peringatan hari besar Islam, di dalam kajian keislaman apapun nama dan bentuknya, Anda sekurang-kurangnya akan kehilangan 6 hal. Yang pertama, Anda tidak mendapatkan doanya malaikat yang dikala Anda berangkat dari rumah Anda dan menuju ke masjid mendengarkan kajian itu sampai pulang, malaikat mendoakan kita agar diampunkan Allah SWT. Anda tidak dapat. Kemudian yang kedua, Anda tidak mendapatkan pahala mensyukuri harta. Ada ulama di Jakarta datang ke Mujahidin, kita pergi, duit kita keluarkan isi bahan bakar 10 liter untuk mobil kita. Tetangga tumpang kita ikutkan, keluarga kita bawa. Ini mensyukuri harta. Pergi pakai mobil, itu harta. Pulang pakai mobil harta. Anda tidak mendapatkan pahala syukur harta dengan adanya Anda hadir di masjid. Yang ketiga, Anda tidak mendapatkan pahala silaturahim. Ini kan kita ramai ketemu. Kita ini jarang ketemu Pak, dengan macam-macam alasan kesibukan kita. Tapi kita ketemu, ada pahala silaturahim di antara kita. Anda tidak dapat. Kemudian yang keempat, Anda tidak mendapatkan pahala duduknya orang menuntut ilmu di majelis. Dan sampai 6 saya jelaskan. Ini Anda tidak dapat. Maka oleh karena itu, apa yang ada di Google, di YouTube, tidak boleh kita berkesimpulan untuk singkat benar. Karena di situ ada telaahan yang kita tidak nyambung. Nah, jadi tadi di situ dengan adanya Google, YouTube ini tidak perlu lagi ada kajian Islam, tidak perlu lagi ada peringatan hari besar Islam. Tekan tombol, timbul apa saja. Anda akan kehilangan banyak hal. Itu baru 6 di antara masih banyak yang lain yang Anda katakan. Nah, inilah saya katakan kajian pada hari ini tidak salah kita belajar agama dari YouTube, dari Google, itu tidak salah. Tetapi harus ada guru tetap yang menuntun kita di masjid. Nah, sekarang alhamdulillah kalau masjid kita ini kan ada guru tetap seminggu sampai 3 kali dengan kita. Ya, full, tiap malam full. Tiap malam full. Jadi kalau misalnya kita di HP ketemu dengan masalah fikih, ada gurunya sih. Kita bentangkan. Dia buka kita. Ini. Jadi aman kita kembali. Tapi ketika kita jauh dari ustaz, jauh dari ulama, nggak pernah hadir di majelis, mendengarkan kajian Islam, merasa cukup dengan belajar di HP, lewat Google dan YouTube, dan rasa mantap ilmu yang kita dapatkan dari situ. Na'udzubillah. Ini yang kadang-kadang menimbulkan salah. Apalagi hari ini Pak, yang namanya Google YouTube kan terbuka. Dan menurut saya yang saya baca di situ, tidak semua orang komentar tentang soal agama di situ adalah orang ahli agama. Karena itu ada kesalahan, saya lihat pembahasan panjang itu akhirnya itu salah. Karena agama ini bukannya gampang kita menjadi orang ulama ini Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah jadi ulama. Ada sekolah. Begitu juga berdakwah itu ada sekolah. Kalau orang hanya beli buku 10.000 kaki lima, buka, baca, untuk apa daya? Gaji dosen profesor itu saja gajinya 25 juta sampai 38 satu bulan. Berapa ribu profesor kita gaji di Indonesia ini untuk ngajar fakultas apa itu? Berapa dosen kita gaji rata-rata standar penggajian 12 juta ke atas per bulan. Berapa puluh ribu dosen di Indonesia kita gaji. Untuk apa itu kalau bisa begitu? Maka kalau kita berdakwah ada 2 ilmu besar yang kita kuasai. Yang pertama ilmu materi yang kita dakwah. Yang kedua ilmu cara kita berdakwah. Nah, jadi kalau sudah masuk IAIN itu ilmu bagaimana cara kita berdakwah. Itu yang di dalamnya. Kalau ilmu salah itu ilmu kita dakwahkan. Tapi bagaimana kita mengajarkan dan menyampaikan salah ini? Nah di situ ada metode, ada kaidah. Sehingga dakwah itu bisa komunikatif dalam konteks budaya yang ada di tengah masyarakat kita.
sehingga dakwah tidak melahirkan konfrontatif. Nah, ini yang kita ini. Jadi oleh karena itu saya melihat pada hari ini Pak ada di situ. Jadi menurut saya sekarang jalan yang paling ringkas, kalau ada yang aneh-aneh, udahlah kita datang saja dengan ustadz yang ada di majelis kita minta penjelasan bagaimana sebaiknya. Karena dia punya landasan yang kuat, dan itulah yang kita amalkan. Karena memang Nabi sudah berpesan, kata beliau, wa iza kana ahadukum, apa dalam hadis itu dia mengatakan, wa man ya'is minkum fakhtilafan katsiran. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa man ya'is minkum fakhtilafan katsiran. Kalau kau hidup nanti pada satu zaman di mana pada zaman itu banyak pendapat, banyak pemikiran, banyak aliran, banyak golongan, banyak paham yang timbul, dan ini bisa membingungkan umat. Alaikum bisunnati, maka hendaklah kau kembali kepada sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya 4 orang sahabat yang hadir di belakangku, yang mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang teguh, jangan kau lepaskan mereka. Nah, maka prinsip kita pada hari ini Pak, kalau udah simpang siur pendapat, bermacam-macam pemikiran dan paham serta aliran, maka yang pertama Rasulullah, yang kedua sahabat yang belakang, yang ketiga kita tentunya mendekat dengan para ulama yang minta kedua. Itu saja kata kunci yang saya pegang dalam menyikapi berbagai macam. Karena mazhab Pak ribuan yang kita kenal hanya 4 yang besar adalah Imam Syafi'i. Indonesia ini kan 80%, 90% itu mazhab Imam Syafi'i Indonesia ini. Tapi mazhab itu ribuan Pak. Cuman ada mazhab kecil yang tidak kita kenal. Tapi yang kita kenal itu yang populer di masyarakat kita 4 mazhab. Nah, ini yang mana yang kita ambil. Dan Syafi'i ini Pak paling halus, paling rapi, paling bagus. Maka itu tidak hanya Indonesia, bahkan negara-negara lain juga banyak yang paham mazhab Imam Syafi'i. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada mau bertanya? Oh, enggak. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf mau bertanya. Ini Ustaz, biasa seorang imam itu kan biasa suka beri apa-apa seperti ini, luruskan dan rapatkan saf. Sementara ada kefadilah lain selain penyempurnaan untuk sholat, karena saya sendiri terkadang tuh melihatkan ada orang yang memang tidak mau merapatkan saf itu Pak Ustaz. Jadi ada kefadilah dengan merapatkan saf tadi. Karena banyak yang enggak untuk merapatkan saf. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, kalau kita ada masjid ini, di depan masjid itu kan biasanya dipasang tenda untuk mengadakan hari raya. Jadi ada yang mengatakan seperti ini, masih dibolehkan sholat tahiyatul masjid karena tendanya masih kena ke masjid. Jadi apakah betul seperti itu Pak Ustaz? Itu aja yang saya pertanyakan. Dan seandainya saya memang tidak boleh untuk tahiyatul masjid di bawah tenda, langkah apa yang sebaiknya untuk menambah amal kita datang ke masjid tadi? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Bu. Yang pertama kaitan dengan merapikan saf. Tentunya saf yang Ibu maksud ini adalah saf dari jamaah kaum perempuan. Karena Ibu menjabarkan seperti itu tadi. Memang masalah merapikan saf ini Pak, memang kita perlu pendekatan persuasif. Di sini saya katakan dakwah itu seperti itu. Kalau soal hadis Nabi merapikan saf harus. Kalau saf renggang ada setan masuk, betul. Itu ilmu dakwah. Tapi ketika bagaimana kita menggiring orang bisa menerapkan hadis ini, itu ilmu yang berkenaan dengan bagaimana kita berdakwah. Jadi oleh karena itu pendekatan kita memang harus persuasif. Karena di antara kita ini tidak semuanya orang paham. Ada orang yang paham tapi lupa. Ada orang yang tidak paham. Baru itu dia paham. Karena itu ketika kita melakukan sesuatu yang tidak
menarik baginya atau menjengkelkan dia, itu bukan malah mendekatkan, malah menjadikan mereka lari jauh dari maksud yang kita harapkan melalui ajakan-ajakan seperti ini. Jadi menurut saya ibu sudah betul, cuman cara kita mendekati untuk menjadikan dia rapi saat dalam salat, nah itu yang bersalah. Nah, kemudian yang kedua tentang tenda. Kalau tenda ini Pak menyatu dengan masjid dan juga safnya bersambung dengan saf masjid, boleh salat sunat tahiyat masjid. Umpamanya kita ni kalau dalam keadaan hari Jumat karena masjid besar tak ada tenda. Nah, kemudian ketika hari raya Idul Fitri, tenda besar dipasang bahkan sampai ke jalan. Nah, lalu tenda bersambung dengan masjid dan juga saf jamaah bersambung antara dalam masjid dengan jamaah dalam masjid. Ini boleh salat sunat tahiyat masjid. Saya menganggap ini apa? Karena itu ada kias-kias di sini. Kita pernah berdebat masalah minajalik waktu haji. Ulama Arab Saudi mengatakan sah orang yang mikat di minajalik. Mengapa? Minajalik bersambung dengan mina asli dan tenda bersambung dengan mina asli. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi masalah-masalah begini memang tidak ada ditemukan kadang-kadang dalam hadis, tetapi di situ saya katakan peran ulama berlandaskan bermacam-macam pendapat dan juga kitab-kitab di hadis ayat muncul satu pemikiran seperti itu. Ya boleh Bu salat sunat tahiyat masjid, tapi tendanya nyambung, safnya antara masjid dengan luar masjid nyambung. Walaupun belum nyambung, tapi diperkirakan nyambung karena banyak orang yang datang. Itu satu. Kalau kita bicara masalah salat sunat tahiyat masjid ini. Kemudian yang kedua, memang ada ulama berpendapat semua tempat kita boleh salat sunat tahiyat masjid. Karena dia mengartikan semua muka bumi Allah ini adalah tempat sujud. Ada orang itu kalau salat di lapangan depan koren misalnya, itu bukan masjid, tidak ada salat sunat tahiyat masjid. Pendapat pertama. Pendapat kedua, boleh salat sunat tahiyat masjid karena semua muka bumi Allah yang dijadikan tempat salat adalah tempat sujud, dan di mana orang sujud, di situ kita boleh melakukan salat sunat 2 rakaat selalu menjalankan perintah yang memang dianjurkan oleh Allah, bahkan diwajibkan Allah SWT. Nah, saya kira itu Bu jawabannya. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Al-Badis atas tanyanya. Insyaallah untuk esok hari tanggal 23 Ramadan akan kajian akan disampaikan Ustaz Solihin MPD. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.